kita boleh datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia. Kita mau nyatakan kerinduan hati kita. Untuk kita boleh menikmati kehadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kita mau katakan, kerinduanku datang padamu Tuhan. Haleluya. Kerinduanku datang padamu. Allah mulia mawar Syaron, ku
bagimu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami agungkan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir saat ini Tuhan, memberkati setiap kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena hanya Yesuslah satu-satunya sahabat kita. Amin. Yes. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau pujikan. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan lagi. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Yes. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur
sanggup memberikan penghiburan kepada setiap kita. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu, kami menang. Engkau yang berkuasa Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Kuasa salib-Mu itu yang boleh memerdekakan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang boleh semakin menguatkan iman percaya kami. Bahwa kami hanya berharap hanya kepada Tuhan. Satu-satunya sumber di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu itu sanggup memulihkan kami. Sanggup menyembuhkan setiap kami. Dan kami percaya firman-Mu itu yang memberikan pengharapan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan. Kasih anugerah-Mu turun atas hamba-Mu. Memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, haleluya. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita belajar kembali firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Ya, hari ini kita berada pada tanggal 7 Februari tahun 2021. Ini sesuatu yang luar biasa, Tuhan sudah melampaui kita dengan 1 bulan dan sekarang kita memasuki bulan yang kedua. Di tengah-tengah pandemi ini kita akan tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama, menyatakan kesiapan kita untuk kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita masih berada pada pembahasan tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi tema firman kudus hari ini tanggal 7 Februari adalah jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita akan membaca kembali dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sama-sama kita bacakan, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Ya, saudara, hari ini kita akan kembali diingatkan supaya kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, jadi tujuan pembahasan kita adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri atau kepada kebenaran kita sendiri. Tetapi kita mau belajar sekarang bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Saya tahu bahwa ini ada suatu hal yang sulit
apalagi kita sudah terbiasa dengan pikiran kita sendiri, kemudian kita harus mengalihkan gaya berpikir kita kepada gaya berpikir Tuhan. Tentu ini sesuatu yang bukan mudah bagi kita, ya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita belajar firman Tuhan, lama-kelamaan kita mulai tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan Tuhan ingin supaya ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya berdasarkan pemikiran Tuhan atau sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam pembahasan firman Tuhan, saudara, 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Makna daripada bersandar artinya kita mencondongkan diri ke depan. Ya, itu artinya maknanya adalah kesombongan. Ya, seringkali manusia itu adalah manusia yang sombong. Bahkan saudaraku kita tidak menyadari ketika kita menjadi sombong, kita tidak sadar bahwa diri kita sombong. Justru ketika kita merasa rendah hati, kita sedang sombong. Saudara-saudara masih ingat ada 20 poin yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Berapa banyak nilai yang kita dapatkan atau berapa angka yang kita masih melakukan hal-hal kesombongan itu, saudaraku. Dan hari ini kita mau belajar kembali mengenai jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi kita. Kenapa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri? Saudara, pengertian diri sendiri itu artinya logika diri sendiri atau kita sebut dengan kebenaran diri sendiri. Saudara, kebenaran diri sendiri. Kenapa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri? Karena kebenaran kita, pengertian kita, ya, itu tidak bisa dijadikan patokan atau tidak bisa dijadikan standar. Ya, bahkan seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi apa yang menurut saya benar, belum tentu menurut saudara benar. Apa yang menurut saudara benar, belum tentu menurut saya benar. Ya, jadi saudaraku, bagi satu kelompok ini benar, tapi bagi kelompok yang lain mungkin itu bukan sesuatu yang benar. Jadi saudaraku, kebenaran manusia itu relatif. Nah, sedangkan kebenaran Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, mari kita akan melihat tentang sebuah ilustrasi tentang kebenaran manusia. Ya, di sini ada sebuah ilustrasi, saudara. Ya, ada seorang petani, Pak Tani dengan putranya. Pada suatu hari mereka, bapak dan anak ini membeli seekor keledai. Ya, katakan saja dia memberi seekor keledai di pasar kambing. Ya, saudara, kalau saudara yang ada di kota Semarang tahu itu pasar kambing di mana? Di sana banyak dijual binatang, terutama kambing, ya. Nah, Pak Tani ini membeli seekor keledai. Ya. Dan ketika mereka pulang dengan seekor keledai, dengan sukacita mereka menarik keledai itu atau membawa keledai itu berjalan, ya. Jadi bapak, anak dan keledainya itu berjalan. Sampailah mereka di daerah Peterongan, pasar Peterongan. Saudara, ya. Lalu apa kata orang? Komentar orang-orang di sana. Saudaraku, orang-orang berkata, "Hai, keledai harusnya kan menjadi binatang tunggangan. Kenapa kalian biarkan berjalan?" Ya, kalian berjalan, keledai juga berjalan. Keledai kan binatang tunggangan. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang dilakukan oleh Pak Tani dan anaknya ini? Saudaraku, lalu yang mereka lakukan adalah bahwa Pak Tani dan anaknya ini menunggang keledai. Ya, kita tahu bahwa keledai ini bukan kuda, saudara. Keledai ini lebih kecil dari kuda. Lalu sampailah mereka di daerah pasar yang namanya Pasar Wonodri kalau di Semarang, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi dan apa komentar orang-orang di sana ketika melihat Pak Tani dan anaknya ini menunggang seekor keledai?
mereka berkata, ih itu orang ya, bapak sama anak tidak punya pri kebinatangan. Masa keledai yang kecil dinaiki orang dua. Saudara-saudara, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Tani ini? Saudara, kemudian Pak Tani ini karena dia mendengar orang-orang Wonodri berkata demikian, maka dia sang bapak turun, anaknya tetap naik keledai. Jadi bapak di depan menuntun keledainya dan anaknya naik keledai. Mereka berjalan terus sampailah di Pasar Langgar. Apa kata orang-orang di sana? Apa komentar orang di sana? Orang-orang di sana berkata, ih itu anak nggak tahu diri. Bapaknya suruh jalan, anaknya enak-enakan naik keledai. Oh, kemudian si bapak ini mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang di Pasar Langgar, lalu anaknya turun. Ya, bapaknya naik keledai. Nah, seperti ini saudara. Jadi sang anak berjalan di belakang mengikuti sang bapak yang naik keledai. Sampailah mereka di Pasar Johar. Apa yang dikatakan orang-orang di Pasar Johar? Mereka berkata, aduh itu bapak, kasihan dong anaknya. Masa bapak enak-enak naik keledai, anaknya suruh jalan. Saudara-saudara, nah orang ini, bapak dan anak ini kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan, saudara-saudaraku? Dan akhirnya apa? Yang dilakukan oleh anak dan bapak ini. Akhirnya mereka mengikat keledai ini, kaki keledai ini diikat. Saudara, dan bapak dan anak ini kemudian menggotong keledai ini. Nah, sampailah mereka di ujung Jalan Pemuda di sana, ya, saudara-saudaraku, dan orang yang menyaksikan apa yang dilakukan bapak dan anak ini berkomentar. Mereka berkata, ih ini orang-orang sudah sinting barangkali ya, keledai bisa jalan sendiri, kenapa harus diikat dan dipikul? Keledai kan, keledai hidup ini kan bisa jalan sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui ilustrasi ini menggambarkan bahwa kebenaran manusia itu relatif. Kebenaran manusia itu tidak bisa dijadikan satu standar, tidak bisa dijadikan satu patokan. Menurut si A benar, menurut si B belum tentu benar. Nah kalau begitu saudaraku, kalau kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri, kenapa saudara? Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-64, ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah saudara, di dalam kitab Yesaya ini diterangkan, sampaikan bahwa kesalehan kami atau kebenaran kami, kebenaran manusia. Ya, kebenaran manusia itu adalah seperti kain kotor. Saudara-saudaraku. Jadi kebenaran manusia ini kalau orang Jawa bilang seperti gombal. Ya, kain kotor. Coba kalau saudara punya lap yang kotor, ya, kemudian kita mengelap kaca dengan kain yang kotor, apa hasilnya saudara? Ya, kaca yang justru tadi nggak kelihatan kotornya malah semakin kotor. Nah saudaraku, seperti itulah kebenaran manusia. Seperti kain kotor. Ya, nah saudara, di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Disinilah letaknya saudaraku. Kenapa? Karena manusia sudah berbuat dosa. Bahkan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia ini sudah penuh dengan dosa.
Ya, kenapa kita tidak boleh bersandar kepada pemikiran kita sendiri? Karena pikiran manusia ini adalah pikiran yang sudah berdosa, sudah dirusakkan oleh dosa. Dan karena itulah hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang lalu mungkin kita punya pemikiran seperti ini. Ya, kita seringkali berpikir bahwa kita itu seperti memikul apakah dosa sebelah kanan atau sebelah kiri dosa, sebelah kanan adalah kebaikan. Ya, kita seringkali berpikir seperti itu. Maka ketika kita merasa bahwa aku telah melakukan dosa, untuk membuat supaya balance atau lebih berat pahalanya, aku berbuat baik. Ya, dengan harapan apa saudara? Dengan harapan bahwa kita bisa mengimbangi antara dosa dan pahala itu. Jadi kalau dosanya terlalu berat, bisa masuk ke neraka. Ya, tapi kalau pahalanya, kebaikannya lebih berat, bisa masuk surga. Saudaraku, pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang keliru, pemikiran yang salah, pendapat yang salah. Kenapa saudara? Karena kalau orang berjalan di tengah-tengah seperti ini, dia bisa kepleset saja meskipun dia berbuat baik, dia bisa kepleset masuk neraka. Atau karena dia berbuat banyak dosa, bisa aja kepleset masuk surga. Jadi saudaraku, pengertian ini adalah satu pengertian yang tidak benar. Dulu kita mempunyai pengertian yang lain, yaitu seperti timbangan. Mana yang lebih berat? Ya, dosanya atau perbuatan baiknya? Saudara-saudaraku, kita berpikir kalau dosanya banyak masuk neraka, kalau baiknya yang banyak masuk ke surga, seperti timbangan. Nah, ini juga adalah pendapat yang salah atau pengertian yang salah. Kenapa saudara? Karena dosa dan kebaikan itu bukan berada dalam dua pribadi, tapi ada di dalam pribadi yang satu. Di dalam, kalau misalnya saya berbuat dosa dan berbuat kebaikan, maka dosa dan kebaikan itu ada di dalam satu pribadi, pribadi saya. Pribadi yang satu. Saya tidak memiliki dua pribadi. Ya, satu, saudaraku. Jadi ilustrasinya seperti apa? Nah, ilustrasi berikutnya adalah seperti ini, saudara. Yaitu seperti seorang yang seorang ibu yang hendak membuat telur dadar. Ya, karena membuatnya banyak, dia menggunakan mesin pengocok telur. Ya, ada 10 telur yang akan dikocok, saudara menggunakan mesin pengocok telur. Nah, pada waktu si ibu ini memecahkan telur, yang pertama bagus, yang kedua telurnya bagus, demikian sampai yang ke-9, telurnya itu bagus. Tapi ketika yang ke-10, ya, telur yang ke-10 dipecahkan dan langsung masuk ke dalam baskom di mana mixer ini berjalan. Ternyata telur yang ke-10 itu adalah telur yang busuk. Wah, sudah terlanjur masuk ke situ. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan, kalau Anda adalah seorang ibu yang baik, apakah Anda tega menyajikan telur dadar di mana di dalamnya ada telur busuknya? Ya, saya yakin bahwa saudara-saudara atau ibu-ibu tidak akan tega, tidak akan memberikan telur dadar di mana di sana ada telur busuknya. Meskipun yang busuk cuma 1, ya, toh yang baik kan ada 9, saudaraku. Tapi gara-gara 1 telur busuk saja, maka seluruh telur yang baik itu
sudah tercemar. Nah, seperti itulah, saudaraku, dosa di dalam diri kita. Jadi, meskipun hanya satu dosa saja, maka seluruh kebaikan kita yang kita sudah lakukan selama hidup kita, saudara-saudaraku, semuanya itu menjadi tercemar, sehingga kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita tidak layak lagi disebut sebagai orang benar, karena kita sudah berdosa. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kita dilepaskan dari hal ini, saudaraku? Maka firman Tuhan memberitahukan kepada kita, dikatakan kita harus bersandar kepada kebenaran Tuhan. Apa itu kebenaran Tuhan? Kebenaran Tuhan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Ya. Saya bacakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 bisa ditambahkan di sini. Saudara, kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, saudaraku, jadi kita harus bersandar kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah kebenaran. Firman kebenaran. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bukan sesuatu yang diciptakan. Tapi firman itu adalah perkataan Tuhan yang benar, kebenaran. Ya. Jadi waktu Tuhan berfirman, maka firman itulah yang mencipta. Di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan dengan apa? Dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah, jadilah, jadilah. Maka semuanya terjadi. Ya, jadi firman itu bukan ciptaan, tapi firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Sama seperti saya, perkataan saya selalu bersama-sama dengan saya. Di mana ada saya, di situ ada perkataan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang kedua dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi ia ini, firman ini bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu logos itu, firman perkataan Allah yang berkuasa itu, logos yang berkuasa itu telah menjadi manusia. Di dalam pribadi Yesus, Dia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Ya, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudaraku, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Ya, saudara, orang mencari-cari kesalahan Yesus, tapi mereka tidak mendapat kesalahan itu. Ya, kita kalau membaca Alkitab, orang-orang bahkan yang memusuhi Yesus, yang menyalibkan Yesus, mengakui bahwa Dia benar-benar anak Allah. Tidak ada dusta di dalam mulutnya. Dia hidup di dalam kebenaran. Karena apa, saudara? Karena Dia adalah firman Allah. Ya, firman Allah tidak mungkin berdosa. Dan logos yang berkuasa, firman yang berkuasa itu telah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Nah, karena itu saudaraku, kalau kita mau belajar bersandar kepada kebenaran Tuhan, kita harus bersandar kepada Yesus, kepada perkataan-perkataan Yesus. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ya,
ayat 31 dan 32. Atau saya bacakan dari ayat 31 sampai yang ke-36 ya, untuk lebih jelasnya dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 36. Supaya lebih jelas nih, saya bacakan ya. 31 sampai 36. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, saudaraku, perkataan-perkataan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Sang Firman Logos yang menjadi manusia. Logos yang berkuasa telah menjadi manusia. Dan ketika Dia menjadi manusia, maka Dia menjadi manusia yang berkuasa. Karena itu Dia memberitahukan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dia berkata, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran." Kamu akan mengetahui firman itu. Dan firman itu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, saudaraku, di situ dikatakan jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Nah, saudara, kebenaran itu berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara ini kasih Tuhan, Kristus yang tidak berdosa itu, Dia telah merelakan dirinya disalibkan untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Kitalah yang seharusnya dihukum karena kita orang yang berdosa. Tapi Kristus rela mengorbankan dirinya supaya saudara dan saya dikuduskan, diterima oleh Bapa di surga. Haleluya. Nah, saudaraku, karena itulah ya, di sini dikatakan yang sangat penting ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dosa adalah persoalan manusia yang paling mendasar. Banyak manusia tidak menyadarinya. Ya, dosa itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Persoalan yang paling mendasar, dosa itulah yang membuat manusia menjadi ketakutan. Dosa itulah yang membuat manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dosa itulah yang membuat kita menyimpang dan menjauh dari Tuhan. Dosa itulah yang membuat kita tidak rindu kepada Tuhan. Dosa itulah yang telah menutup mata rohani kita untuk melihat hal-hal yang dari Tuhan. Ya, dosa itu membuat kita tidak berpikir tentang Tuhan. Dosa itu adalah sesuatu yang 2 minggu lalu saya sampaikan. Dosa itu telah membuat manusia menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi orang yang merasa hebat, saudaraku. Tapi di sisi yang lain, dosa membuat manusia takut akan kematian. Itulah sebabnya hari ini, firman Tuhan itu berkata kepada kita, bahwa kita telah dilepaskan dari hukum dosa dan maut, seperti yang tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-8,
Saya bacakan dari surat Roma pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, saudara-saudaraku, supaya keadilan Allah dinyatakan, bukan cuma kasih Allah dinyatakan, tapi kematian Kristus adalah untuk menunjukkan juga keadilan Tuhan. Apa itu keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan bahwa setiap orang yang berdosa harus dihukum mati. Nah, seharusnya kitalah yang berdosa, yang dihukum mati di dalam api neraka. Tapi ayat ini mengatakan bahwa Kristus telah menjadi daging, manusia yang berdaging, sama seperti kita. Dia yang tidak berdosa, maka hukuman atas dosa itu telah dijatuhkan kepada Kristus yang hidup di dalam daging. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dilepaskan dari hukum dosa dan maut. Saudara-saudaraku, begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan menunjukkan kepada kita, antara lain ada di dalam surat Kolose, pasal yang ke-1, ayat 20, 21, dan 22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Di salib itulah segala dosa kita diletakkan. Di atas kayu salib itulah dikatakan oleh surat Kolose, semua hutang dosa kita telah dipakukan sehingga kita menjadi orang yang dimerdekakan. Inilah kabar baiknya supaya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita sekarang tidak boleh bersandar kepada pengertian sendiri, alasannya adalah karena kebenaran manusia itu tidak bisa dijadikan standar. Hari ini kita mau belajar kepada firman Tuhan dan terus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan tadi berjanji kamu akan mengetahui kebenaran dan kamu akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Saudara yang hari ini mungkin ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, ya tentang masa depanmu, tentang apa yang akan terjadi, bahkan ketakutan akan kematian. Hari ini dengar firman Tuhan ini dan percayai firman Tuhan ini, maka engkau akan dimerdekakan. Kita akan terus belajar dari firman Tuhan. Saudara, selain itu juga dinyatakan di dalam surat Kolose tadi, bahwa kematian Kristus itulah yang membuat kita dimerdekakan, dilepaskan. Hari ini selain kita mendengar firman Tuhan, kita juga akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan apa yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Mari kita akan membaca penutupnya dari Amsal pasal yang ketiga ini. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau persiapkan perjamuan kudus kita masing-masing. Kita sambut dengan pujian kita
kemurahan-Mu, penuhi hatiku dan anugerah-Mu, kuatkan batinku. Haleluya, Yesus. Kemurahan-Mu penuhi hatiku.
Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah mempersiapkan semua roti dan anggur kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua kita mengucap syukur untuk pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga, karena Kristus Yesus telah rela disalibkan. Di sanalah dengan mata iman kami, siksa api neraka yang seharusnya kami tanggung, telah diambil alih oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga kami telah dimerdekakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terus ingatkan kami akan pengorbanan-Mu ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan, adapun roti yang kita pecah-pecahkan bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengambil cawan, kita mengangkatnya, dan saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menebus kami bukan dengan emas perak, bukan pula dengan barang fana, tapi Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu, nyawa-Mu, jiwa-Mu, supaya di dalam jiwa kami ada jiwa Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang kita mintakan berkat kepada Bapa, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk perjamuan kudus yang kami rayakan pada hari ini, untuk mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, dan Engkau juga telah menunjukkan keadilan-Mu dengan menjatuhkan hukuman atas dosa kami di dalam tubuh Yesus Kristus. Tuhan, satu pengorbanan yang tidak terduga, yang tidak ternilai besarnya. Karena itu kami mengucap syukur untuk apa yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh menyadari, supaya kami terus Tuhan di sepanjang hidup kami bersandar kepada firman-Mu, kepada kebenaran-Mu, kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan terus setiap kami, bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau tebus. Kami tidak layak lagi hidup di dalam dosa, karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Ajarlah terus Tuhan setiap hari kami memuliakan Engkau dengan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun kami berada hari ini. Tuhan kiranya kasih karunia-Mu menyertai, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan turunkan kasih karunia-Mu, biarlah setiap kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi corona ini, biar kami tetap merasakan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat setiap amplop persembahan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa setiap persembahan kami, persembahan ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami. Kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini
boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan semakin memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir. Tapi jangan lupa tetap protokol kesehatan dan berlindung melekat pada Tuhan. Tambah semangat ibadah. Yang kedua, kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa multiplikasi, dan ibadah komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut doa hari Kamis dan komsel. Yang ketiga, minggu depan, minggu kedua di bulan Februari, ministry kelas akan dimulai kembali melalui Zoom jam 5 sore. Link pertama akan dibagikan melalui PKS. Setelah pertama ini akan dibuat grup ministry kelas untuk memudahkan komunikasi. Bagi para peserta yang lalu, makalah materi dan buku disciple class yang di gereja harap diambil sebelum hari Minggu. Yang keempat, hari Rabu ada PKP jam 19. Pria-pria diundang untuk bergabung. Link Zoom akan dibagikan oleh Bapak HK. Yang kelima, doa multiplikasi hari Kamis jam 19. Ikuti dari rumah masing-masing. PKS harap menggerakkan anggota komsel masing-masing untuk ikut berdoa. Yang keenam, Jumat komsel, mulai Februari semua komsel dengan Zoom. Ada beberapa link. Zoom jam 18.30 untuk komsel 1, 3, 4, dan 13. Kemudian Zoom jam 20 untuk komsel 2, 5, 6, 9, dan 10. Bukit Sari, link sendiri. Kemudian untuk Youth dan TGIF, link hari Minggu jam 3 siang. Agenda komsel Zoom, yaitu doa pembukaan, S1 gabungan, 2 lagu seperti yang di-share, mic di-mute supaya suaranya bisa rapi. Ikuti menyanyi yang dipimpin WL. Kemudian doa persembahan, lalu berikutnya host akan membagi peserta ke breakout room sesuai komsel masing-masing. Acara di breakout room yaitu S2 oleh petugas, S3 baca VMP yaitu visi, misi, prinsip. Lanjut dengan doa jiwa-jiwa, kemudian S4 oleh petugas, kemudian doa penutup. Untuk iman keluarga-keluarga di komsel, untuk gereja dan gembala, untuk bangsa dan negara, supaya lebih jelas nanti akan di-share melalui PKS masing-masing. Yang ketujuh, persembahan khusus masih untuk recording. Bisa ditransfer ke rekening yang tertulis di samping ini. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindunganmu. Amin. Amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan telah melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik, bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.